Hello and what's up Jackies. Sekarang kita sudah bersama dengan Cherry Tiggo 8 Pro tahun 2022. Iya, ini merupakan sebuah entry ke segmen yang sangat menarik dari manufaktur asal China gitu ya. Karena Cherry sudah lebih lama berkiprah di Indonesia, bahkan sebelum DFSK maupun Wuling sekarang. Termasuk yang ada di hadapan kalian adalah mobil China termewah yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini. Penasaran? Iya, karena kelasnya Cherry Tiggo 8 Pro ini itu setara dengan Mazda CX-8 dan Hyundai Santa Fe gitu ya, yang buatnya lebih tinggi bahkan dibanding CR-V dan kawan-kawan dengan harga yang lebih murah dibanding CR-V gitu ya. So kayak apa sih salah satu example dari mobil terbaik China yang kalian bisa beli di Indonesia? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Auto Junkie, sebelum kita kupas luar dan dalam si Cherry Tiggo 8 Pro ini, kita penasaran banget dengan rasa berkendaranya. Kayak apa sih rasa nyetir mobil China termewah di Indonesia? Yuk kita test drive dulu, let's go! Nah, Auto Junkies, Cherry Tiggo 8 Pro tahun 2022. Yang kalian lihat di thumbnail itu nggak salah sama sekali ya. Ini adalah mobil China atau mobil Tiongkok paling premium atau paling mewah yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini. Karena selama ini, mobil asal China itu kan yang paling atas tuh apa sih? Mungkin Wuling Almas gitu ya, atau DFSK Glory yang kelasnya itu se-CR-V. Tapi untuk si Tiggo 8 Pro ini, dia kelasnya tuh lawannya lebih di atasnya karena dia proper 7-seat SUV. Ini lawannya seperti Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8, dan teman-teman dari Eropa seperti Tiguan Allspace maupun Peugeot 5008 gitu ya. Jadi proposisi yang sangat menarik. Dan cukup bikin kita terkejut karena mungkin kalian sempat ingat ya, Cherry dulu kan berkiprah di Indonesia bahkan sebelum adanya Wuling maupun DFSK dengan mobil seperti QQ, E-Star, dan tentunya Tiggo. Iya, dulu sempat bawa Tiggo juga, cuman Tiggo yang lama tuh kan agak gado-gado banget gitu ya. Belakangnya RAV4, depannya CR-V, masih tidak layak menurut gua gitu. Tapi sekarang mereka benar-benar sudah berevolusi menjadi sangat-sangat luar biasa. Ini adalah bukti bahwa China sekarang sudah sangat kompeten banget dalam membuat mobil yang benar-benar proper gitu ya. Tapi sebelum kita bahas luar dan dalam, tentunya kita bahas dulu dari rasa berkendaranya. Kayak apa sih nyetir mobil China termewah di Indonesia saat ini gitu ya. Nah, kita mulai bahas dari 3 hal positifnya seperti biasa. Yang pertama-tama yang bikin gue cukup shock dan sangat amazed adalah performanya. Iya, untuk Tiggo 8 Pro sendiri ini, dia tuh ada 2 pilihan mesin ya. Ada yang 1600 turbo dan yang ini 2000 cc turbo. Iya, tenaganya 250 horsepower dengan torsi 390 Nm. Itu gede banget tenaganya untuk kelas seperti ini gitu ya. Kalau kalian tarik gitu ya, apalagi kan transmisinya dual clutch gitu ya, 0 sampai 100 dari mobil ini bisa ditempuh dalam 7,9 detik. Iya, yang varian 1.6 turbonya aja itu bisa 8,9 detik. Ini bisa 7,9. Sangat-sangat impresif untuk sebuah SUV 7-seater asal China. Iya, Jepang udah harus khawatir banget deh pokoknya ya. Dan kalau kita bicara soal konsumsi BBM, ini juga menurut gua cukup oke gitu. Kenapa? Karena walaupun mobil ini sebenarnya nggak bisa dibilang irit-irit amat, dia kita averaging dalam kota tuh sekitar 17-18 gitu ya. Tapi menurut gue itu angka yang sangat sepadan untuk performa yang kalian dapat. Mobil ini membuat mobil-mobil yang bermesin 1500 turbo seperti Alma, CR-V gitu-gitu, jadi kesannya tuh
pelan dan tidak exciting gitu. Sangat-sangat oke banget lah performanya, kita bisa kasih acungan jempol. Kemudian yang kedua adalah soal kenyamanannya. Mobil ini gak hanya menang kenceng aja, iya, tapi dia juga sangat nyaman. Well, Chery sendiri ngasih tagline ke mobil ini tuh enjoy your first class, dan gue awalnya agak skeptis, se-first class apa sih gitu ya SUV dari mereka gitu kan. Setelah dinaikin, ternyata memang terbukti lumayan nyaman. Mobil ini juga sudah fully independent suspension, yang buat bantingannya itu sangat empuk dan dewasa, walaupun dengan catatan setirnya ini menurut gue agak terlalu ringan. Iya, ini tuh enteng banget setirnya. Untuk penggunaan dalam kota, memang menurut gue masih oke, karena jadi effortless banget gitu ya kan, enteng banget. Tapi ini aja gue selalu set steering response-nya di mode sport, karena jadi sedikit lebih proper. Ini aja menurut gue di mode sport masih agak sedikit terlalu enteng. Peredaman kabin, peredaman angin, dari segi kacanya ini kalau kita buka, dia sudah double glazed. Iya, makanya peredamannya tuh juara banget. Kemudian juga kita lanjut ke bagian yang ketiga, build quality cabinnya. Ini materialnya semuanya tuh premium. Kalian sentuh di sini soft, kalian dashboardnya pegang soft, ada panoramik besar di atas yang bikin kabinnya terasa lebih lega. Dan ini pun proper 7-seater. Jadi kalau kalian pengen taruh orang di baris ketiga, itu pun masih cukup untuk orang dewasa. Jadi proper lah. Nanti kita bahas pas kita bahas gua masuk ke bagian baris ketiganya ya, karena secara space pun dia enak. Sistem adaptive cruise control dari mobil ini itu cukup canggih, karena selain dia bisa memantau jarak ke depan mobil kalian, dia juga bisa tahu objek di depan mobil. Oke, kita nyalain. Di depan gue sekarang truk ya. Nah, kelihatan kan truk dengan jarak 4 meter. Nah, kalau misalnya gue pindah jalur nih sekarang, blind spotnya juga keren ya. Depan gue motor, dia jadi motor tuh. Dan kalau depan gua mobil passenger biasa, nah sekarang di depan gua ada LCGC ke-detect ya. Kalau di situ kelihatan passenger car. Iya, jadi keren gitu sistemnya. Maksudnya bisa ngebaca motor, mobil, dan truk. Bahkan orang aja bisa. Jadi kalau tiba-tiba ada orang maraton di depan gua gitu lewat, kebaca tuh di situ orang gitu lagi lari. Tuh orang kan? Orang. Cukup unik. Jadi sistem adaptifnya itu lumayan smart ya, keren lah. Tapi tentunya nggak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving experience si Chery Tiggo 8 Pro ini. Yang pertama-tama, selain dia setirnya yang tadi gue bilang, walaupun dia darty tapi dia kayak kurang feedback gitu ya, agak terlalu enteng, dia juga rentan banget dengan gejala torque steer. Iya, karena kan mobil ini kan front wheel drive dengan tenaga 250 horsepower. Kalau kalian tarik, torque steer itu berasa banget gitu ya. Jadi kalian agak harus fight ngelawan tenaganya itu gitu. Jadi mungkin buat orang yang nggak biasa begitu tarik itu kayak agak serem gitu ya, karena memang tenaganya gede dan setirnya kayak nggak bisa keep up dengan itu. Kemudian yang kedua adalah soal pengereman. Untuk penggunaan dalam kota, sebenarnya mobil ini fine-fine aja, tapi remnya itu memang dia karakternya yang harus diinjak lebih dalam dibandingkan kebanyakan mobil lain. Jadi yang benar-benar harus diinjak banget baru dia pakem gitu ya. Sisanya tuh agak kosong. Apalagi kalau kalian tarik dengan performanya ini, remnya tuh lagi-lagi seolah nggak bisa keep up dengan performance-nya yang cukup luar biasa. Jadi harus lebih berhati-hati. Kalau kalian habis narik gitu ya kenceng, mobil ini tuh capable loh buat lari sampai 200 pun bisa, karena gue udah coba gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang gue sayangin banget adalah dia kan udah ada adaptive cruise control, dan itu udah bagus gitu ya. Bahkan di bagian sininya adaptive cruise-nya canggih, bisa ngukur jarak ke depan lah. Bahkan semua safety-nya ini kayak blind spot warning-nya terintegrasi ke speedometernya, kayak front collision, rear collision gitu-gitu semua terintegrasi ke speedometernya. Tapi sayangnya dia belum ada steering assist apa-apa. Jadi dia bisa baca marka jalan karena ada lane departure warning, tapi hanya warning aja. Dia hanya ting 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 gitu, tapi dia tidak memberikan intervensi ke setirnya. Dia pun tidak bisa kayak ngikutin marka jalan gitu-gitu ya. Jadi itu belum bisa. Menurut gua di kelas ini, di harga ini, harusnya sudah mulai consider untuk ditambah fitur seperti itu. Karena kan sekarang ya, well, LMPV seperti Stargazer aja kan udah bisa gitu kan. Jadi harusnya mungkin kedepannya bisa lah ditambahin ADAS yang lebih proper, biar bisa bersaing dengan Almas RS yang selalu membanggakan hal tersebut gitu kan. Namun tentunya secara overall,
menurut gua mobil ini udah menawarkan sebuah visi ya, sebuah pembuktian gitu bahwa China itu nggak lagi bisa dipandang sebelah mata dalam membuat sebuah mobil. Awalnya gue agak skeptis karena kan mengingat gue pernah mencoba Chery yang dulu gitu ya. Kayak sebagus apa sih Chery yang baru gitu. Ternyata pas dicoba, nggak hanya gue tapi Alex dan teman-teman gue yang gue ajak coba, bahkan nyokap gue yang gue ajak coba, itu feedbacknya semuanya positif. Semuanya merasa kalau mobil ini adalah salah satu mobil China terbaik yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini gitu ya. Memang harganya lebih mahal dibanding contohnya Wuling Almas, di DFS Kagluar, karena kan memang kelasnya di atasnya gitu. Tapi tetap aja dibanding rival sejatinya contohnya seperti Santa Fe dan kawan-kawan, ini masih lebih terjangkau. Bahkan harganya lebih terjangkau dibanding CR-V yang kelasnya di bawah ini sebenarnya gitu kan. Bener-bener sungguh adalah mobil yang membuktikan kedikdayaan Cina dalam progres gitu ya, progres teknologi gitu. Apalagi didukung garansinya yang gila menurut gua garansinya. Biasa mobil garansi berapa lama sih? 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun Kia gitu kan. Ini mobil garansinya 10 tahun, 1 juta kilometer. Itu gue pertama kali ngelihat gitu ya, pas mereka bilang 1 juta kilo, gue kirain itu prank gitu kan. Gue lihat tanggalan, ini bukan tanggal 1 April gitu, jadi bukan April Mop. Dan ternyata beneran serius, garansi mobil ini itu 10 tahun atau 1 juta kilometer. Ya semoga mereka bisa terus eksis di Indonesia, tidak seperti sebelumnya, sehingga garansi tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Tapi secara overall, mobil ini sukses bikin gue dan orang-orang sekitar gue terkesan, and that says a lot untuk sebuah brand asal China. Really nice Chery. Eksterior tampil generik namun sporty dengan quad muffler dan warna midnight purple serta fascia depan yang solo terinspirasi dari Audi Q8 yang membuatnya tampil premium dan gagah. Oke, kelar bahas driving impression yang membuat kita cukup terkesan. Sekarang lanjut untuk membahas eksterior dari si Chery Tiggo 8 Pro tahun 2022. Progres otomotif dari China itu cukup luar biasa gitu ya. Bener-bener kayak cepet banget gitu. Nggak salah banget kalau China itu dianggap sebagai macan tidur. Karena mobil ini sendiri dengan namanya Tiggo, Tiggo kan artinya tiger gitu ya. Dulu Tiggo itu bentuknya kayak gini. Bener-bener jiplakan muka depan CR-V dengan pantat belakang dari RAV4. Sekarang mereka sudah menjadi jauh lebih keren, jauh lebih independen, dan jauh lebih original. Walaupun memang masih terlihat beberapa inspirasi dari mobil lain, tapi ya udah jauh lebih proper mobilnya. Dan Tiggo sendiri yang dulu hanya menawarkan sebagai satu model Tiggo aja, sekarang Tiggo tuh seolah menjadi sub-brand di Chery. Untuk SUV, itu rata-rata namanya Tiggo. Ada Tiggo 7, ada Tiggo 8, ada Tiggo yang lebih kecil lagi, jadi Tiggo tuh ada banyak. Sedangkan ini adalah Tiggo 8 Pro. Bisa dibilang ini adalah mobil China termewah yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini. Tentang si Tiggo 8 Pro ini, kita bahas eksteriornya mulai dari belakang seperti biasa. Desainnya memang terkesan seperti SUV modern yang lumayan generik. Dia main aman, tidak terlalu striking atau gimana, tapi manis dilihatnya gitu ya. Nggak ada angle jelek dari mobil ini. Dari atas, antena sudah shark fin, sewarna body, udah ada integrated roof spoiler dengan LED terbrekam di sini, kaca udah ada defogger, wiper pun sudah rapi, dan Chery yang di belakangnya itu beda dengan di depannya, logo Chery yang ellipse gitu ya. Kalau di belakang dia pakai lettering Chery seperti ini. Jadi kesannya lebih premium seperti mobil Eropa. Dan yang kita suka, ini minim chrome. Iya, kita di Laknas kan nggak terlalu suka kalau kebanyakan chrome gitu kan. Ini bahkan garnish tengahnya dibikin sewarna body, jadi manis dan minimalis. Ke bawah, memang yang kita sayangkan dia agak kebanyakan emblem ya. Jadi emblem itu ada 390T gitu. Di sini ada Tiggo 8 Pro dengan aksen warna merah-merah. Walaupun kita di Laknats suka warna merah karena kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Ke bawah lagi, ini pun secara bumper tetap ada aksen cladding hitam khas dengan crossover tapi dibuat lebih sporty dengan ala-ala diffuser kayak gini ya. Which diffuses nothing, tapi terlihat keren. Dan yang keren lagi, dia quad muffler ya. Padahal ini kan mesinnya 2000cc inline 4 turbo gitu ya, tapi quad muffler kayak gini agak overkill tapi keren aja. Dan yang kita appreciate, ini asli
Iya, jadi tidak ada yang palsu-palsu. Ini semua mufflernya asli, really nice. Nah, kemudian dari segi safety, udah ada 4 titik parking sensor di belakang sini yang flush rata dengan bodi, termasuk udah ada kamera mundur juga di bagian sebelah sininya. Perlampuan, lampu plat nomor juga sudah LED putih, jadi udah modern, dan lampu belakangnya ini juga terlihat sangat unik gitu ya, sangat high tech gitu. Di sini dia mikanya tuh clear, jadi bukan merah, jadi dia clear lens gitu, Alteza style. Bagian dalamnya ada finishing warna gloss black, dan dia pun sudah full LED. Lampu senja udah LED bar kayak gini-gini yang ada garis-garisnya, katanya tuh modern dan desainnya tuh kompleks banget. Lampu rem yang LED garis-garis ini, lampu sein sudah sequential, jadi udah oke, termasuk lampu mundur juga sudah LED. Oke, sebelum kita lanjut bahas bagian sampingnya, ada satu yang gue pengen mention di bagian belakang. Nah, di bumper sini kan ada kayak reflektor gitu ya di bagian bumpernya. Nah, di sini juga ada fitur fog lamp belakang. Iya, jadi udah nggak ada alasan lagi bagi kalian buat nyalain hazard pas hujan. Nyalain fog lamp belakang, itu standar Eropa dan udah keren banget safety-nya. Nah, di bagian samping, yang kelihatan paling jelas keren menurut gue adalah warnanya. Iya, karena warna mobil ini, itu kayak semacam ungu, tapi kayak midnight purple gitu ya. Kalau malam tuh dia kelihatan kayak hitam, kalau siang baru kelihatan hue warna ungu kayak gini. Kesannya tuh kayak premium color yang keren dan mewah banget. Di atas ada aksen satin chrome di bagian roof railnya. Jadi selain dia functional, dia juga udah seperti mobil Eropa, finishingnya udah really nice. Dan kemudian ada chrome-chrome lagi di bagian window lainnya yang membesar di bagian belakang sini, memisahkan antara atap dengan body. Jadi kalau kalian pengen bikin mobil ini jadi two-tone, atasnya ditemin, itu juga bisa sebenarnya. Walaupun sayangnya di bagian pilar-pilarnya ini dia masih warna doff seperti ini. Kalau ini dibikin warna piano black, pasti akan tampil lebih premium lagi. Door handle dia sewarna body, dia model grip type seperti ini, dan ada akses keyless entry untuk bagian driver only. Sayangnya di bagian passenger nggak ada, tapi nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena dia udah ada fitur walk away lock dan walk in unlock. Iya, jadi kalau kalian menjauh dari mobilnya, dia akan kunci sendiri. Pas kalian mendekat dengan mobilnya dengan kunci, tanpa perlu pencet apa-apa, dia akan auto unlock sendiri. Jadi udah really nice, canggih gitu ya, really nice. Kemudian tentu di bagian fender sampai ke bagian bawah sini tetap ada aksen cladding-cladding hitam supaya terkesan seperti SUV yang proper, dengan aksen chrome di bagian rocker panelnya sini supaya lagi-lagi terkesan mewah dan tidak terlalu polos. Spionnya ini pun sewarna body, dia memang tidak model pedestal, dia masih model yang biasa di pilar seperti ini gitu ya. Dan ini pun udah electric retract, auto retract, electric adjustment, dan ada sein juga di bagian sini yang sudah LED, termasuk juga ada blind spot monitoring. Iya, jadi di bagian sini akan nyala kalau ada mobil yang ada di blind spot kalian. Termasuk di bagian bawah sini, selain ada paddle lamp dengan logo Tigo yang lumayan keren pas malam, juga ada kamera, karena kamera mobil ini sudah kamera 360. Dan di fendernya juga ada sedikit aksen kayak vent gitu ya, walaupun ini fake sih, ini for badge only, tapi badge-nya TGDI. Iya, jadi mengesankan seperti performance badge dengan aksen chrome yang langsung lanjut ke bagian pintu sebelah sini. Oke, lanjut bahas kaki-kaki dari si Chery Tiggo 8 Pro. Nah, untuk peleknya sendiri ini sebenarnya ukurannya cukup standar di kelasnya, di ring 18 inci gitu ya. Masih ada yang lebih besar, contohnya si X8 yang ring 19. Tapi untungnya secara desain dia udah oke lah, cukup modern, diamond cut two-tone polish dengan desain palang 5 twin spoke kayak gini yang menurut gua cukup sporty. Logo Chery di tengah, termasuk ini pun dibalut dengan ban yang cukup unik karena bannya tuh GT. Tapi bukan GT radial, tapi GITI ya, GT. Nah, itu memang masih satu parent company juga dengan GT radial. Kalian bisa cek juga sejarahnya, itu sangat menarik. Dengan tipe F50 Advanced Tech, iya, varian GT Comfort gitu ya. Ukurannya 23555 R18. Pengereman, depan cakram, belakang tentu sudah cakram, karena kan ini teknologinya juga udah lumayan banget di kelasnya gitu ya. Yang standar-standar kayak ABS, EBD, BA, traction control, hill start assist, bahkan hill descent control, dia udah punya semua. Dan karena dia udah ada safety yang lumayan, udah ada kamera, udah ada radar gitu, dia pun tentunya udah ada kayak auto emergency braking, udah ada lane departure warning gitu-gitu. Jadi safety-nya juga udah lumayan oke lah untuk sebuah SUV asal Tiongkok. Dan sampailah kita ke bagian fascia depan dari si Chery Tiggo 8 Pro. Dan memang harus diakui, walaupun desainnya cukup original untuk sebuah Chery, tapi di bagian depan sini dia seolah masih lumayan heavily inspired dari sebuah SUV asal Eropa gitu ya, sebut saja Audi Q8. Iya, masih ada sedikit kemiripan di bagian sini, tapi ya oke lah, desainnya udah sangat modern dan terlihat premium, terutama dari bagian grill depannya ini yang gede ke bawah gini kayak gitu ya, yang housing logo Chery di bagian tengahnya. Grillnya pun finishingnya full piano black kayak gini, jadi nggak ada efek plastik murah sama sekali dengan kayak
titik-titik chrome bintang kayak gini, lagi-lagi kesan premiumnya tuh berasa banget dengan outline warna chrome. Dan di bagian sini yang ketemu body, ini tuh dari jauh kayak abu-abu gitu ya, kayak gunmetal. Tapi kalau kalian deket, ini tuh brush titanium. Iya, jadi ada kayak guratan-guratan garisnya gitu. Detail yang sangat menarik dan apik banget. Kesannya strong dan bold. Kemudian dari fender, di bagian hitam cladding sampai ke bagian depan sini masih ada. Dan di bagian depan sini ada aksen kayak underguard warna silver gitu ya. Lagi-lagi kesannya seperti proper SUV. Fog lamp housing, dia memang tidak ada fog lamp depan, hanya ada fog lamp belakang aja. Tapi di sini at least diberi aksen lagi-lagi piano black dan chrome-chroman. Ngomongin soal lampu, sama seperti belakang, di depan sini pun sudah full LED dengan tulisan Tigo LED Technology. Mulai dari daytime running light yang bentuknya seperti ini, dia udah modern banget. Untuk lampu senja ini juga double as lampu senja, dan low beam high beamnya sudah proyektor LED by beam di bagian sebelah sininya dengan lampu sen yang sequential juga, dan dia beruas-ruas kayak efek lampu di belakangnya. Modern banget kesannya. Termasuk sebagai bagian dari safety juga, ini lampunya sudah auto high beam, jadi udah oke banget lah. Dan secara overall, desain dari si Chery Tiggo 8 Pro ini menurut gua udah menunjukkan bahwa sekarang manufaktur asal China itu udah progresnya tuh jauh banget dibanding yang dulu ya. Bandingin Tiggo ini dengan Tiggo yang lama dulu mengaspal di Indonesia, itu langit dan bumi. Apalagi sekarang kan ini menjadi mobil China termewah yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini. Interiornya juga lumayan impresif. Abis ini kita cek bareng-bareng. Interior terasa mewah dengan jok yang nyaman, kulit-kulitan hingga ke dashboard, serta banyaknya layar, bahkan sampai AC-nya juga dikontrol pakai layar, sehingga terasa makin premium. Oke, lanjut ke interior ya. Pertama-tama pintunya, dia terasa sangat berat dan solid banget ya. Kalian tahu lah ya yang pernah pegang mobil China seperti Almas, seberapa berat pintu-pintu mobil dari China. Jadi terasa sangat reassuring gitu. Nah, di sini pun kalian sambut dengan sebuah seal plate berlogo Tiggo yang menyala pas malam hari. Jadi ada welcome ceremony-nya, udah mewah. Nah, okay. So, begini aja guys, interior dari si Chery Tiggo 8 Pro tahun 2022 alias mobil China termewah di Indonesia saat ini. So, jadi kayak apa sih? Sebelum kita bahas fitur, desain, dan segala kemewahannya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalau kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe ke channel Laknas Soto Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknas_AJ untuk info keseharian otomotif yang menghibur kalian. Oke, seperti biasa kita kenal dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini, iya kuncinya tuh premium banget sih menurut gua. Jadi dia nggak ada plastik murah scratchy sama sekali. Dia full piano black dengan aksen chrome. Iya, ini pun cukup berat gitu ya, dan kuncinya cukup besar. Ada logo Chery di sini dan ada 4 buah tombol di baliknya. Lock unlock untuk buka power tailgate dan tombol hold yang gambarnya lingkaran. Itu artinya mobil ini udah punya remote engine start. Kalian bisa nyalain mobil ini tanpa masuk ke dalam kabinnya, tinggal dari dalam pengen panasin, pencet aja gitu ya, dia nyala, dan AC-nya pun otomatis langsung akan menyala. Jadi pada saat kalian masuk, kabinnya udah dingin, cocok banget untuk Indonesia. Really nice. Dan tentunya, dia pun sudah engine start button. Di bagian kiri sebelah sini warna silver. Sekarang kita pengen denger raungan mesinnya dulu ya. Kayak apa sih 2000 cc turbo dari si Tiggo ini? Put on the brake, yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal roda berpacu mesin dari si Chery Tiggo 8 Pro ini memberikan performa terbaik di antara seluruh mobil China di Indonesia. 2000 cc Acteco Inline 4 Turbocharge, tenaganya 250 PS dengan torsi 390 Nm, yang dimate ke transmisi 7-speed DCT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 7,9 detik, itu udah kenceng banget. Termasuk konsumsi BBM-nya masih cukup oke. Dalam kota kita bisa mencapai 1:8. Apalagi engine covernya rapi banget, salah satu paling rapi yang pernah kita lihat. Oke, lanjut bahas interior dari si Chery Tiggo 8 Pro. Mulai dari build quality and materials. Ini pun lagi-lagi cukup mengejutkan karena build quality-nya luar biasa bagus. Iya, mulai dari desainnya,
yang terlihat sangat premium ini ke BMW-an gitu ya, yang serba horizontal dengan aksen satin chrome lagi-lagi gitu, aksen piano black, dan ada soft pad yang sangat besar dengan jahitan-jahitan asli di bagian sininya. Di atas ini empuk, di speedometer empuk, di door trim empuk, semua sudah empuk-empuk dan terasa sangat-sangat premium gitu. Jadi mobil Jepang kudu khawatir ngeliat ini gitu ya, cukup luar biasa. Kemudian glove box sudah soft opening, jadi udah rapi, dan juga ada lampunya di bagian dalam, walaupun dalamnya masih plastik biasa aja ya. Nah, lanjut ke bagian tengahnya. Ini pun kita disambut dengan floating display ya, jadi freestanding di bagian tengah sini, layoutnya widescreen, dan dia cukup intuitif. Dan menu utamanya seperti ini, iya, jadi ada selection of menu di bagian kanan, dan ada media yang lagi play di bagian kirinya. Menunya ada media, phone setting, vehicle setting, manual, upgrade, dan Apple CarPlay dan Android Auto pun sudah compatible, jadi udah nice banget lah. Jarang-jarang nih mobil China bisa CarPlay ya, luar biasa. Secara ICE alias in-car entertainment, dia sudah menggunakan sound system dari Sony. Iya, jarang ya, biasanya kan kayak Harman Kardon, Bose gitu, Mark Levinson, tapi dia pakai Sony loh, dan suaranya cukup impresif, enak ya. Sound stagingnya tuh kayak kalian denger Walkman Sony zaman dulu yang mahal gitu, jadi kesannya lumayan oke. Semua pun menunya ada shortcutnya di bagian bawah sini gitu ya, kayak contoh untuk matiin, untuk volume, hazard, home, untuk kamera, bluetooth teleponi, dan driving mode. Ini pun kayak clicky, enak banget. Oke, kita ke vehicle setting. Nah, di vehicle setting ini settingnya jauh lebih banyak lagi. Jadi mobil ini tuh kayak mobil Eropa di mana car settingnya nyatu ke bagian head unitnya. Dari intelligent key-nya kalian bisa set courtesy light, intelligent open. Intelligent open tuh kalau kalian deketin dia langsung buka sendiri gitu ya. Easy entry yang buat joknya, reversing mirrornya gitu-gitu, relate key segala macam itu bisa disetting di bagian sininya. Dan courtesy light ini kalau kalian datang itu bakal ada animasi di lampu depan dan lampu belakangnya. Jadi lagi-lagi kesannya tuh mewah. Kemudian untuk lampu, nyalain matiin DRL bisa, ada intelligent high beam assist juga bisa, ada auto headlamp, dan ada ambient light. Karena di bagian interior mobil ini, di bagian sini nih, mungkin siang nggak kelihatan ya, tapi ini tuh ada garis dan dia akan menyala ambient light sampai ke bagian door trim samping. Warnanya pun bisa kalian pilih, ada 7 pilihan, merah, oranye, kuning, hijau, biru muda, biru tua, dan pink. Dan yang menarik, bahkan ada musical rhythm. Kalau kalian nyalain ini, lampunya bakal disco, ngikut musik gitu ya. Kalau kalian nyetel musik-musik koplo gitu ya, dia bakal gitu, jadi sangat-sangat unik banget. Pengaturan AC, jadi ada cabin. Nah, ini yang kita suka nih, cabin active ventilationnya bisa dimatiin, jadi nggak kayak DFSK yang ngebuka lagi, bau masuk, bau ayam, bau sampah, bau truk, dia bisa dimatiin, jadi air circulationnya akan terus tertutup. Bisa self cleaning, ada auto defog, AC brightness. Nah, ini juga AC brightness menarik. Kenapa? Karena di bagian bawah sebentar lagi kita bahas bagian AC-nya yang punya layar sendiri. Auxiliary drive ini untuk bagian safety-nya, jadi ada lane departure warning, blind spot detection, door open warning. Jadi kalau kalian keluar tuh bisa ada detection-nya kayak safe exit assist-nya Hyundai gitu ya. Ada distance warning, auto emergency braking, rear cross warning, pre-collision warning, adaptive cruise control. Iya. Semua pun bisa kalian set di sini dengan sangat-sangat menyeluruh. Kita ke bagian climate control-nya, yang kayak gue bilang dia punya layar sendiri di bagian sini, dan layarnya tuh nggak kayak kebanyakan mobil yang pixelated cuman ngedisplay temperature dan fan speed doang. Ini layar full color loh, jadi kayak Range Rover gitu ya sistemnya, jadi cukup unik. Nah, di sini pun di tengah ada display, ada jok, dan ini arah semburnya bisa kalian pilih, kayak contohnya mau ke atas bisa, mau ke jok doang dimatiin gitu ya, atau mau ke kaki gitu. Ini semua responsif banget loh. Dan di sini pun kalau kalian nggak mau kontrol via touchscreen-nya, masih ada tombol switches yang ada di bagian bawah sebelah sini. Kalian bisa kayak ngatur fan speed-nya lewat sini, temperature-nya lewat sini gitu ya. Ini pun bisa semua. Termasuk di sini pun ada auto function, ada untuk air circulation, dan dia pun sudah dual zone. Jadi kanan dan kiri bisa ngatur temperature sendiri. Desain konsol tengah sini pun dibuat tinggi ala high console seperti SUV Eropa. Jadi lagi-lagi terasa mengkokpit antara kanan dan kirinya. Dan ini pun ada tempat penyimpanan di bagian kolong-kolongnya sini gitu ya. Jadi floating console. Dan juga ada wireless charger di bagian bawah sini. Iya, tinggal kalian taruh handphone, maka akan langsung ngecas secara otomatis. Jadi udah nice. Kemudian, ini pun semuanya gloss black. Memang mungkin perlu di PPF kali ya. Kalau nggak bakal baret-baret gitu kan. Tapi soal transmisinya, ini pun kita suka. Ini dia sudah
joystick seperti BMW, dan ini pun dia desainnya tuh kayak ke Volvoan gitu, cukup short, dan dia tinggal kayak mau maju di sini, mau netral klik setengah ke depan, mau mundur tinggal klik ke depan banget gitu ya. Dan kalau kita masukin ke mundur, bisa kalian lihat langsung nyala kamera 360-nya di bagian sebelah sini. Kameranya pun bagus banget kualitasnya. Ini contohnya lagi 2D view. Tentunya sudah dynamic guidance line yang halus banget, benar-benar halus banget ini. Termasuk ada 3D view juga. Nah, di bagian 3D view ini akan gue bahas lebih lanjut di bagian interesting karena ini menarik dan bagus banget gitu ya. Kualitasnya tuh halus banget, dan image stitchingnya itu udah setara dengan mobil-mobil premium Eropa kayak BMW seri 7 dan lain-lain. Bener-bener really nice. Ada front wide view buat lihat ke depan wide, dan ada rear wide view buat lihat ke belakang. Dan bahkan di 3D view-nya kalian bisa lihat seberapa dekat jarak ke obstacle yang di belakang. Bagus banget kualitasnya, really nice. Oke, kita balik lagi ke P. Tentunya pun transmisinya bisa manual shift mode, tinggal kalian dorong ke sebelah kiri aja untuk kalian shifting secara manual. Walaupun ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapa. Tapi dari segi gearboxnya tidak ada yang annoying sama sekali karena dia pakai dual clutch alias kopling ganda yang benar-benar terasa sangat sigap. Jadi kopling gandanya itu pinter, nggak blow on. Pada saat lagi creeping dia enak, pada saat lagi high speed shiftingnya pun halus banget, jadi luar biasa. Tentunya belakangnya udah ada electric parking brake dengan auto hold, jadi udah oke. Dan di belakangnya lagi ada kayak tempat penyimpanan yang agak kecil. Gua nggak ngerti ini buat apa gitu ya. Mungkin buat handphone yang berdiri atau gimana, tapi ini lumayan kecil. Dan belakangnya lagi ada 2 buah cup holder. Termasuk bagian belakang sini ada armrest yang sudah kulit juga, kukulitan dengan jahitan asli dan empuk, enak, pas banget posisinya buat kalian nyetir. Ini bisa kalian buka, dan di dalamnya ada kayak input USB dan sebagainya gitu ya, serta tempat penyimpanan. Joknya ini pun desainnya tuh udah keren gitu ya, maksudnya kayak banyak garis-garis yang niat dan ada diamond stitch pattern di tengah sini yang terlihat sangat premium dengan emboss Tigo lagi-lagi di bagian joknya sebelah sini. Dan bagian headrestnya pun ada yang interesting juga, ntar gue jelasin kenapanya. Tapi ini tentunya adjustable, sekalian naikin gitu ya, jadi udah fleksibel banget. Pengaturan joknya untuk depan dia sudah elektrik kanan dan kiri. Di bagian driver udah lengkap, udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan udah bisa seat height adjuster juga. Jadi naik turun pun udah bisa, termasuk udah ada untuk electric lumbar support yang bisa kalian adjust naik dan maju mundur. Dan juga ada memory seat. Iya, jadi kalian bisa save settingan kalian. Nice banget. Setirnya dia sudah dibalut kulit, dia model flat bottom alias D-shape, dan dia enak banget digenggamnya karena lumayan chunky, dan dia pun sudah bisa di-adjust walaupun masih manual, bisa tilt dan bisa teleskopik. Iya, jarang tuh mobil China yang bisa teleskopik. Rivalnya yang Ono kan nggak bisa gitu kan, ini udah bisa, jadi udah enak banget. Termasuk dia pun palang 3, ada aksen satin chrome-nya lagi di bagian sini, logo Chery di tengah, suara klaksonnya seperti ini. Lagi-lagi udah premium, tidak perlu kalian ganti, udah bagus banget. Dan ada kontrol lengkap di bagian setirnya. Mulai dari bagian kiri, ini untuk kontrol MID di speedometer, termasuk untuk nyalain matiin cruise control yang sudah adaptif. Iya, jadi dia udah adaptif cruise control. Walaupun dia belum ada lane centering atau lane keeping assist gitu, belum ada ya, tapi at least udah adaptif, udah oke lah. Di bagian kanan, ada kontrol untuk audio steering switch, mulai dari volume, sync track, mode, Bluetooth teleponi, mute, dan untuk voice command. Ya, karena mobil ini udah ada voice command-nya juga kayak Hello Wuling, kayak Hey Glory gitu, tapi di dia cukup menarik. Ntar gue bahas voice command-nya di bagian interesting-nya. Nah, wiper sudah auto, headlamp juga sudah auto, udah lengkap, nggak perlu kalian takut lagi. Dan bagian speedometernya pun sudah full display. Iya, jadi terlihat sangat futuristik. Ini speedometernya benar-benar terlihat futuristik banget, karena selain dia full layar, dia pun kayak berputar-putar gini ya, jadi kayak cukup lucu. Dan ini pun kayak contohnya di bagian kanan kan RPM, di bagian kiri speedometer. Ini kan ada aksen yang muter-muter nih, kalau kalian gas ini naik gitu ya, dan putarnya semakin kenceng gitu, kayak unik banget. Dan MID-nya menjadi satu ke bagian tengah layar sebelah sini. Dia pun ada beberapa section. Yang pertama ada yang seperti ini untuk kayak untuk safety-safety-annya ya. Dia udah ada lane departure warning, udah ada blind spot monitoring, semuanya pun menyatu ke bagian sininya, termasuk door ajar. Udah ada individual door warning sampai bagasi dan kap mesin, dan bisa ngelihat siapa yang pakai seatbelt dan enggak. Udah lengkap lah gitu ya. Termasuk ini pun bisa kalian geser ke kanan kiri. Kalau geser ke kanan, ini untuk trip meter alias untuk
MID, ada trip di atas, ada average fuel consumption, instant fuel consumption, distance traveled. Kita kanan lagi. Ini ada untuk tire pressure monitoring system, dan ini pun udah lengkap, mulai dari tekanannya berapa di tiap ban dan sampai berapa suhu di tiap ban. Jadi udah lengkap. Nah, balik ke sini, kita klik bawah, kita bisa ke setting. Settingnya pun lengkap, ada untuk time, ada untuk theme. Di theme ada yang knowing, ntar gue jelasin kenapa. Ada untuk pilih language, untuk lihat warning fault. Untuk driving ini pun bisa kalian lihat semua maintenance mileage, trip, AFE, alarm, fatigue, ESC bisa kalian matiin dan nyalain, fuel consumption bisa kalian ganti, dan lain-lainnya. Jadi udah sangat lengkap sekali gitu ya. Dan tentunya ini pun semua bisa kalian ganti ngikutin ke driving mode-nya. Ini lagi normal, dia warna biru. Kalau kita ganti misalnya ke mode sport, maka ini semua akan berganti menjadi merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Nah, kalau kalian klik lagi, dia akan masuk ke mode eco, di mana semuanya akan menjadi warna hijau. Balik lagi ke mode normal, di warna biru. Seperti itu aja. Ke bagian kanan dari setir, di sini pun ada tombol-tombol yang lagi-lagi penuh ya, nggak ada yang di spec down gitu. Pertama-tama ada tombol untuk hill descent control, ada untuk matiin idling stop, ya karena mobil ini pun ada idling stop, ada untuk buka power tailgate, dan ada untuk pengaturan ketinggian headlamp di bagian depannya. Ke bagian atas, kaca tengah tentu sudah electrochromatic alias automatic day night view, dan di bagian atas ini pun ada konsol yang kalian bisa buka untuk tempat taruh kacamata, ada untuk lampu-lampuan, lampu baca yang sudah LED semua dengan efek diamond seperti ini, terasa sangat premium, termasuk ada untuk ngontrol sunroof. Iya, yang pertama kalian bisa buka belahnya, ini pun gede banget sampai ke baris kedua gitu ya. Jadi full panoramik sampai belakang, dan tentunya bisa kalian buka juga. Seperti itu. Jadi kalian happy lah bisa dada-dada keluar buat kampanye gitu. Itu udah bisa banget. Bukanya pun full ya sampai belakang. Really nice. Nah, termasuk di bagian atas ini ada dua buah sun visor yang dua-duanya udah ada card holder, udah ada kaca, dan udah ada lampu yang sudah LED pula untuk keduanya. Door trim, nah dari atas sampai bawah aksennya pun sama seperti interiornya, jadi dual tone antara hitam dengan coklat. Namun di door trimnya ada aksen wood panel yang abu-abu kesilveran, jadi matching dengan aksen satin silver yang ada di bagian dalam interiornya. Mewah. Dari atas udah soft touch dengan jahitan asli. Tempat kalian taruh tangan yang warna coklat itu pun jahitan asli, dan udah empuk pas kalian pegang, jadi udah nyoy-nyoy. Power window sudah all auto untuk semua kaca, termasuk di bagian bawah ada door pocket juga, dan ada tempat buat naruh minuman. Walaupun di bagian speakernya itu nggak ada tulisan Sony-nya kayak di bagian Twitternya, di bawahnya malah tulisan Tigo. Oke, lanjut ke baris kedua. Pertama-tama pintunya juga tetap berat dan hefty seperti pintu depannya, dan kalian nggak di courting tetap dapat sebuah sill plate berembos Tigo di bagian belakang, walaupun bagian belakangnya tidak nyala seperti yang depan. Oke. Nah, begitu guys, rasa duduk di baris kedua dari si Chery Tiggo 8 Pro tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, dengan jok posisi ini paling mundur, masih ada ruangan 10 jari. Iya, jadi tergolong lega ya, enak lah legroomnya. Dan kalian masih bisa molosin kaki ke bagian kolong jok depan, jadi duduknya bisa selonjoran. Termasuk karena joknya agak maju, di under thigh supportnya enak menopang kaki sampai ke bagian depan sebelah sini. Headroom, karena dia panoramik gitu ya, selain dia menambah kesan lebih lega lagi, headroomnya pun jadi lumayan karena dia tembus panoramik itu sampai ke bagian atas ini gitu. Masih ada lebih dari 6 jari, jadi cukup banget untuk rata-rata tinggi orang Indonesia. Ini pun joknya sama seperti yang di depan, jadi warnanya coklat kombinasi dengan hitam dengan aksen perforated yang ada diamond stitch efeknya juga, termasuk ada emboss Tigo di bagian joknya supaya kalian nggak akan lupa kalau kalian naik Tigo gitu ya. Jok ini juga ada ISOFIX tethering point, jadi kalau kalian pengen colokin child seat udah gampang banget. Termasuk belakang sini udah ada 3 buah headrest yang juga adjustable. Kalau kalian ke bagian duduk di jok tengah, tinggal naikin headrest ini ya udah lumayan oke lah, ditambah dengan panoramiknya gitu ya, jadi kalian terasa lumayan airy. Duduknya pun di bagian tengah sini humpnya lumayan kecil banget, jadi kalian tetap bisa taruh kaki di bagian tengah tanpa masalah. Enak lah, oke gitu ya. Nah, kalau kalian hanya berdua, tentunya kalian bisa turunin
armrest di bagian tengah sini yang juga kukulitan, dan ada 2 buah cup holder yang terbuka di bagian armrestnya sebelah sininya, jadi bisa bawa minum. Penyimpanan selain untuk di cup holder yang di armrest, ada 2 buah seat back pocket yang cukup besar di bagian sini karena joknya pun agak melengkung ke dalam kayak gini ya. Selain dia ngasih legroom lebih lega, juga ngasih penyimpanan yang lebih besar. Ada open storage di bagian tengah sini yang terbuka juga, dan ada juga di bagian door trimnya. Door trimnya dari atas sampai bawah itu sama kayak dari depan, sama sekali tidak di coating. Dia full touch, soft touch dari atas dengan jahitan asli, dan tempat kalian taruh tangan yang warna coklat juga jahitan asli dan sudah empuk-empuk juga dengan aksen kayak kayu wood panel yang lagi-lagi warna itu coklat, matching banget dengan aksen satin chrome yang ada di bagian pintu-pintunya. Dan di bagian sini, selain dia udah ada tweeter, dia juga ada kayak safe exit assist. Iya, jadi kalau misalnya ada mobil, dia akan bekerja sama dengan blind spot monitoringnya untuk ngasih tahu supaya kalian jangan buka pintu dulu, nih nyala nih, titit gitu ya, supaya kalian lebih aman keluar masuknya. Power window, all auto sampai belakang, dan di bawah pun ada door pocket buat nyimpen hal, dan ada buat nyimpen minuman juga. Walaupun di speakernya sama kayak di depan, malah ada logo Tigo terus. Nah, fitur di bagian belakang sini ada lubang AC. Walaupun lubang AC ini tidak bisa dikontrol dari belakang gitu ya, nyala matinya bisa dari depan, tapi at least bisa kalian tutup. Kalau kalian nggak mau, tinggal kalian tutup aja di bagian sininya. Dan ada 1 buah charging port yang pastinya akan jadi rebutan karena cuma 1. Tapi kalau kalian ngecas, handphone bisa langsung ditaruh di bagian bawah sini, cukup mudah. Di atas ada lampu yang sudah LED, dan ini pun juga ada diamond efeknya gini, jadi terasa mewah. Ada grab handle yang model retract juga, dan kurang lebih sih begitu aja. Safety, airbag mobil ini pun sudah menyeluruh, dual di depan, ada di bagian side airbag di bagian joknya, dan tentunya ada curtain airbag juga. Jadi udah 6, udah lengkap banget. Sekarang kita coba baris ketiganya. Akses ke baris ketiga sedikit dipermudah karena di bagian jok baris kedua di pundaknya itu ada lever yang bisa kalian tarik, dan ini pun joknya nggak hanya tilting dan maju, tapi juga dia naik ya. Jadi ini tuh backrestnya tuh ngangkat ke depan gini ya, jadi memberikan akses yang lebih mudah ke baris ketiganya. Walaupun ini yang nggak gede-gede amat sih, tapi muat lah untuk orang dewasa masuk. Oke, nah begitu aja guys rasa duduk di baris ketiga dari si Chery Tiggo 8 Pro tahun 2022. Ini jok baris kedua udah mundur mentok abis ke yang bagian belakang. Di sini gue tersisa 1 jari aja, memang nggak ada gitu ya. Tapi untungnya jok depan ini kan bisa di maju mundurin. Kalau orang depannya baik gitu ya, ini masih bisa dimajuin dikit, kasih legroom. Nah segini, ini gue masih muat nih di jok baris keduanya. Di belakang sini gue tersisa ruangan sekitar 2 jari. Iya, jadi apakah orang dewasa muat di baris ketiga? Jawabannya sih muat, selama orang yang baris kedua tidak egois. Dan di belakang sini pun joknya gak di coating, jadi sama kayak yang depan. Dia kukulitan warna coklat gini dengan aksen perforated diamond stitch juga di bagian tengahnya. Jadi bagus. Ada 2 buah headrest yang bisa kalian naikin juga, yang buat duduk di belakang sini jadi enak dan pas banget gitu ya. Headroom ya memang baris ketiga kan pasti agak sempit, tapi di sini gue masih ada sekitar 1,5 jarian, jadi masih muat lah untuk rata-rata orang Indonesia. Ini pun masih bisa di recline untuk memberikan ruangan yang lebih nyaman. Wih, nah gini dong. Nah gini, ini jadi jauh lebih propel dan jauh lebih enak. Walaupun kepala gue deket banget ke kaca belakangnya gitu ya, tapi headroom jadi lebih lega, legroom pun jadi jauh lebih lega karena begitu ini dimundurin ke belakang, ditidurin, ini tuh kayak maju ke depan gitu. Jadi memberikan efek kayak chaise longue atau kayak kursi pantai gitu. Enak loh. Ini gue nggak keberatan nih duduk di sini keluar kota gitu, masih terasa lumayan nyaman. Apalagi ada beberapa amenities juga di belakang, contohnya ada lampu di bagian tengah sini yang juga sudah LED, dan juga ada AC. Iya. Jadi AC mobil ini kebagian di tiap baris, nggak hanya di depan, tengah, tapi juga di belakang. Bahkan ada kontrolnya sendiri di bagian sini nih. Tuh, kalian bisa kontrol fan speed sendiri, dan ada lubangnya langsung di bagian kanan dan di bagian kiri sebelah sini juga ada. Oke ya. Nah di bagian luar-luarnya ada armrest yang memang plastik, tapi udah ada cup holder dan open storage untuk kedua sisi mobilnya. Dan speakernya pun sampai belakang sini. Iya, jadi audionya pun lengkap ya, sampai bagian belakang sini ke bagian speaker. Jadi enak dengerin musik sampai ke baris ketiganya. Tapi selega apa bagasinya kalau kita mondorin pol kayak gini? Yuk kita cek bagasinya.
Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Cherry Tiggo 8 Pro. Nah, aksesnya ada beberapa cara. Pertama, ada tombol di bagian dekat driver depan, ada juga tombol di bagian remote, dan juga ada tombol di bagian belakang sini. Tapi kalau kalian mendekat lagi bawa remote-nya, tangan kalian lagi penuh, dia pun bisa detect dan dia ada smart power tailgate. Jadi bisa nge-beep berapa kali, terus ngebuka sendiri tanpa kalian pencet apa-apa. Udah pinter lah ya pintu bagasinya. Kita buka dulu. Nah, seperti ini. Ini pun level ketinggiannya bisa kalian atur dari bagian head unit dalam. Jadi udah canggih. Nah, ini posisi abis gua dudukin tadi. Jadi jok baris ketiga naik dalam posisi paling recline dengan headrest naik. Di sini tersisa ruangan 2 jengkal. Iya, jadi masih cukup buat kalian taruh contohnya kayak belanjaan, mungkin gym bag atau golf bag nyebrang, itu pun masih cukup. Tapi kalau kalian pengen bawa koper cabin, ini masih bisa ditegakin. Jadi kalian tinggal tegakin segini aja. Nah, kalau begini koper cabin tiduran satu masih bisa masuk ke bagian sininya. Tapi tentunya kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi, baris ketiga ini bisa dilipat ke depan dan itu pun langsung rata dengan format 50-50. Jadi kalau kalian pengen bawa satu orang pun masih bisa. Misalnya gini ya, kalian pengen bawa satu orang plus luggage, tuh bisa satu orang plus satu luggage lagi ke bagian depan sini, dan ini pun langsung rata lantai sampai ke bagian depannya. Kalau kalian pengen ratain semua juga bisa. Ini tinggal diturunin, kalian lipat ke depan. Nah, maka akan langsung rata lantai dan jadi bagasi yang sangat besar banget. Kalau kalian pengen bawa koper large 3 gitu ya, di sini masuk karena openingnya pun cukup besar dan dia semuanya flat floor sampai ke depan. Dan kalau kalian butuh ruangan yang lebih besar lagi, tentunya sampai ke baris kedua ini pun dilipat bisa rata. Nah, ini gua contohin, ini pun formatnya 60-40 kalau untuk baris kedua. Seperti ini. Kalau udah, ini bakal rata lantai all the way sampai ke baris kedua. Dan dia pun nggak terlalu naik-naik amat gitu ya. Jadi bener-bener flat dan enak banget buat kalian slide item langsung sampai ke bagian depannya. Di bagian belakang sini tentunya false floor juga. Kalau kalian pengen buka ini, kelihatan bahwa di sini ada tonneau cover. Model yang roller kayak gini ya. Jadi kalau kalian pengen mobil ini jadi 5-seater plus pasang tonneau cover di belakang, itu pun juga bisa. Sangat fleksibel. Di bawah sini pun ada tempat penyimpanan lagi. Buat toolkit, dongkrak udah rapi banget gitu ya. Dan kanan kirinya ada storage tertutup buat kalian nyimpen contohnya sepatu, masih muat ditaruh di bagian situnya. Rapi banget. Kemudian di bagian bagasinya juga ada beberapa fitur, contohnya ada kayak di bagian samping sini ada power outlet buat kalian nge-charge dan melakukan beberapa hal lagi, dan juga ada tethering hook buat kalian contohnya ngikat cargo net juga bisa. Dan ada akses fitur juga buat dari baris ketiga, contohnya AC dan gitu-gitu udah ada. Lengkap dengan lampu yang sudah LED juga di bagian belakang sininya. Jadi udah oke lah ya. Dan yang keren lagi, ini tidak ada load clip sama sekali. Jadi kalau kalian pengen tarik item keluar, itu nggak perlu kalian angkat, langsung bisa kalian tarik aja. Karena di sini benar-benar completely flat. Jadi sangat-sangat praktis banget. Mau nutup, tinggal kalian pencet ini aja. Walaupun ya kencang, mewah, dan sangat value for money, namun karena brandnya punya dark history di Indonesia pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Cherry Tiggo 8 Pro. Gue adalah tipe orang yang kalau malam-malam ngelihat speedometer terlalu terang itu cepet pusing gitu ya. Makanya gue selalu set dimmernya supaya agak rendah, supaya agak redup dan adem di mata gitu ya. Nah, biasanya di mobil kalau kita set siang brightness-nya berapa, malam brightness-nya berapa, itu tuh bakal nge-save ngikutin lampunya. Kalau begitu kalian nyalain lampu, dia bakal ngeredup sesuai dengan settingan kalian. Tapi tidak di Tiggo 8 Pro ini. Gue nggak tahu apa karena ini pre-production model atau prototype atau memang begini gitu ya. Tapi di unit test kita, nah di vehicle setting ini kan ada cluster. Nah ini ada cluster backlight, kita bisa set gitu ya. Nah biasanya kalau malam itu gue set di 1 karena 10 ini terang banget kayak ngeliat matahari gitu. Nah begitu gue matiin mobilnya, terus gue nyalain lagi, itu dia balik ke 10 lagi gitu. Gue nggak ngerti kenapa. Jadi tiap malam kalian misalnya pergi keluar, kalian matiin mobil, kalian harus turunin lagi brightness-nya lagi dan lagi gitu ya. Settingan lain enggak. Settingan brightness di sini fix ke save, settingan brightness di bagian head unit juga fix ke save. Cuman brightness di speedometer doang yang selalu kembali ke settingan 10. Gua nggak tahu kenapa. Biasanya di mobil-mobil yang setir kanan, berarti kan akses ke passenger belakang itu melalui sisi kiri mobil. Iya, karena kan sisi kiri artinya sisi trotoar gitu kan. Tapi di si Cherry Tiggo 8 ini, semoga ini hanya pre-production atau prototype aja ya. Akses ke baris ketiga itu bisa dilakukan hanya dari sisi pengemudi. Karena yang bisa di one touch tilt ke depan ini hanya di sisi pengemudi. Di bagian sana nggak ada tuh di pundaknya.
si Cherry Tiggo ini tuh udah bagus, tapi dia seolah mengalami semacam krisis kepercayaan diri gitu ya. Karena tuh dia pengen banget orang tahu kalau dia adalah sebuah Tiggo, terutama ke ownernya. Karena ada banyak banget logo Tiggo di mobil ini. Kita hitung satu-satu ya, mulai dari belakang sini. Tiggo, 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 Tiggo. Udah capek belum? Tiggo, 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 Tiggo. Masih banyak loh di luar. Tiggo, 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 dan Tiggo lagi. Iya, baru yang kita ketemu ya. Siapa tahu ada yang tersembunyi gitu kan, yang kita miss gitu. I mean, yes, dude, we get it. It's a Tiggo. You don't have to try so hard. Namun tenang, karena sebagai mobil China termahal, termewah sekaligus terbaik di Indonesia saat ini pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Cherry Tiggo 8 Pro. Kalian pernah ngalamin nggak? Biasanya kalian lagi road trip, terus kalian tidur, terus kepala kalian ngeloyor begini gitu kan, terus jatuh ke orang yang kalian PDKT, terus kalian salting dan ditolak. Nah, di Cherry Tiggo 8 Pro ini nggak perlu khawatir, karena di bagian headrestnya, ini tuh headrestnya mirip kayak mobil-mobil premium Jerman gitu, yang bisa di-adjust angle di bagian kanan dan kirinya. Jadi kalau kalian tidur, kalian tinggal grab di sini, udah kepala kalian tuh nggak akan kemana-mana gitu. Kayak ini nyaman banget. Dan ini jadi ngikutin kontur kepala kalian. Enak banget gitu ya. Dan ini nggak hanya di 2 jok depan, tapi untuk baris jok tengah juga kebagian teknologi yang seperti ini. Ini tuh first di kelas ini sih. Enak banget rasanya. Seperti yang tadi gue kasih lihat pas lagi ngebahas kameranya, sistem kamera 360 dengan 3D display si Cherry Tiggo 8 Pro ini sangat keren banget dan attention to detail itu luar biasa. Nah di sini kita nyalain dulu nih kameranya ya. Nah, kelihatan nih 3D view-nya, dan ini pun stitchingnya tuh bagus banget gitu. Maksudnya kayak kalau kita lihat bagian 3D view-nya, lihat deh image-nya tuh, gak ada yang distort, kayak semuanya tuh perfect, bagus banget. Ini tuh kualitas kamera kayak BMW seri 7 gitu ya, X7 gitu, bagus. Nah ini pun ada attention to detail. Kalau kita belokin setirnya, banyak ikutan belok. Nih, kelihatan sini ya. Tuh, ya kan? Bisa belok kiri, tuh belok. Jadi sangat-sangat akurat. Termasuk kalau kita buka pintunya, nah ini kebuka. Bahkan sampai detail interiornya nih, kalau bisa lihat ya, itu tuh semua perfect replicate dari interior asli si Cherry Tiggo 8 Pro ini. Dan itu berlaku ke semua pintu. Coba Lex buka pintu yang sebelah lu. Tuh, detail banget. Gue buka pintu belakang ya. Tuh, kayak bagus gitu. Bahkan kalau kita buka bagasi aja, ini kebuka, dan kalian bisa lihat tuh detail sampai AC, ventilasinya lah di sini gitu ya. Kayak detail banget bos. Sampai kita buka sunroof nih yang atas. Ini ntar sunroof kebuka nih. Lihat ya, lagi buka nih. Tuh, kebuka. Kayak sedetail itu gitu. Gue belum pernah lihat mobil dengan kamera 360 di mana kualitas kameranya itu sebagus ini, dengan stitching sebagus ini, dan dengan attention to detail sampai interior door trim, sampai sunroof, dan sampai bagian bagasi bahkan yang sedetail mobil ini. Seperti di rival-rivalnya asal Tiongkok, mobil ini juga punya voice command dong. Iya, kalau di Wuling kan kodenya itu Halo Wuling. Kalau DFSK itu kan Hey Glory gitu kan. Tapi di si Cherry ini, kode keywordnya buat kalian aktifin voice command itu bisa di customize sesuai dengan kemauan kalian. Kalian tinggal ke setting, terus kalian ke setting lagi. Nah di sini ada customize wake up words. Ini kalian bisa set. Sekarang gue udah set, ini tulisannya Ni hao laknats gitu ya. Jadi kalau misalnya I'm listening. iya, kayak open sunshade. Okay, it's Nah, open. buka kan atas. Nah, jadi it works. Nah, misalnya kita ganti nih. Indonesia Pusaka.
Indonesia Pusaka. What's up? Jadi kayak seru gitu, kayak lucu. Ini sebenarnya teknologi yang ada di BMW dan gitu-gitu gitu ya. Tapi lucu aja gitu, custom wake up words. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Cherry Tiggo 8 Pro tahun 2022. Menurut kita, kembalinya Cherry ke Indonesia, walkaway lock, udah canggih gitu ya, itu benar-benar merupakan sebuah angin segar di antara persaingan yang sudah terjadi di sini antara Wuling dengan DFSK. Seperti yang kalian tahu juga, Cherry kan sebenarnya udah lebih lama berkiprah di Indonesia sebelum kedua brand tersebut gitu ya. Dengan dulu kalau kalian tahu ada Cherry QQ, itu kan cukup populer di sini. Tapi dulu juga sempat ada Cherry Tiggo SUV yang zaman dulunya tuh masih kelihatan gado-gado banget, masih Chinese car banget gitu ya. Tapi lihatlah mereka sekarang, lihat mobil ini gitu ya. Ini merupakan salah satu example bagaimana China tuh sudah sangat berkembang banget di industri otomotif. Tiggo menjadi sangat keren, sangat canggih dengan performa yang sangat luar biasa pula. Jadi bener-bener udah nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Kalau Jepang tidak berinovasi, gempuran dari Korea, dari China pastinya akan sangat berbahaya bagi mereka gitu ya. Ini adalah salah satu contoh nyatanya. Seperti itu. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Cherry Motor Indonesia yang udah izin kita untuk mulai Cherry Tiggo 8 Pro ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik untuk cari tahu update mengenai Cherry gitu ya, silahkan kalian pantengin IG-nya mereka di sebelah sini. Dan waktu itu pun kita pernah nge-review Cherry EQ1, mobil listrik dari Cherry yang juga secara tampang itu lumayan lucu gitu ya. Kalian bisa cek videonya di bagian bawah sini. Jadi kita nantikan kiprah Cherry ke depannya, semoga mereka bisa lebih serius dibanding dulu gitu ya, dan lebih memberikan warna di otomotif Indonesia seperti itu. So thank you banget Cherry, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, karena bakal kalian support kami di cara subscribe ke YouTube channel kami Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Lakna Soto juga di sebelah sini, supaya kalian bisa up to date dengan info otomotif Indonesia. Dan mengenai mobil ini juga, memang pada saat kita review ini belum officially sold, tapi mereka udah menerima kalau ada yang pengen pesan, dan nanti bulan Oktober akan resmi dijual bersama dengan Cherry Tiggo 7 juga yang kelasnya ada di bawah ini gitu. Jadi menarik banget, kita tunggu harga resminya dari mobil ini yang memang konon itu lebih murah dibanding CR-V yang satu kelas di bawah ini. Jadi sangat menarik banget gitu ya. So, sekian aja untuk si Cherry Tiggo 8 Pro ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.